Nah, karena concern saya itu memusuhi Wahabi, Salafi Wahabi. Nah, kira-kira Salafi Wahabi itu di mana? Nanti kalau misalnya Anies bisa nyapres itu mendukung nggak? Ya pasti. Salafi Wahabi pasti mendukung Anies Baswedan. Jadi makanya saya tidak akan mendukung Anies. Kenapa? Ya karena didukung oleh Salafi Wahabi, didukung juga oleh FPI ya. FPI kan sebenarnya kan bau-bau Salafinya, Salafi Wahabinya kan besar. Habib Rizik kan dulu juga alumni apa itu pendidikan bahasa Arab itu ya apa PAI apa itu. Karena Anies Baswedan dicapreskan Nasdem, ada kemungkinan dia bisa nyapres, ada kemungkinan kalau bisa membuat koalisi, ada kemungkinan juga ya nggak bisa jadi capres, kan masih lama capresnya. Nah, karena concern saya itu memusuhi Wahabi, Salafi Wahabi. Nah, kira-kira Salafi Wahabi itu di mana? Nanti kalau misalnya Anies bisa nyapres itu mendukung nggak? Ya pasti. Salafi Wahabi pasti mendukung Anies Baswedan. Jadi makanya saya tidak akan dukung Anies. Kenapa? Ya karena didukung oleh Salafi Wahabi, didukung juga oleh FPI ya. FPI kan sebenarnya kan bau-bau Salafinya, Salafi Wahabinya kan besar. Habib Rizik kan dulu juga alumni apa itu pendidikan bahasa Arab itu ya apa PAI apa itu. Dan ya salah satu cirinya kalau Salafi Wahabi itu sudah merembes ke semacam organisasi macam FPI ya mereka suka mubahalah. Orang yang suka mubahalah itu ya pasti berbau Salafi Wahabi karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena saya menganggap Salafi Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang ngajari apa itu apa itu mubahalah nggak ada, apalagi nantang orang mubahalah nggak ada sepanjang acara. Jadi mubahalah itu bisa dimasukkan orang yang suka nantang mubahalah, mengajarkan mubahalah. Kemudian apa itu mengajarkan wala' lan barok. Itu kan dari surat At-Taubah, bara'atun minallah wa rasulih. Ya, jelas itu terkontaminasi Salafi Wahabi itu. Jadi sekali lagi ya Salafi Wahabi pasti mendukung Anies, dan siapa yang didukung Salafi Wahabi, sorry ya bro, saya tidak akan pernah mendukung, dan saya sedikit pun tidak bersimpati. Selamat malam untuk penonton Al-Fatah Official dimanapun berada. Terkait dengan pernyataan daripada Gus Pleret bahwa saya teringat kembali kunjungan Anies kemarin ke Petamburan. Sudah tidak lagi lucu karena itu merupakan kewajibannya Anies yang tidak bisa meninggalkannya. Ketika saya melihat yang di belakang Anies ini adalah Salafi atau Wahabi yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti, ini sangat berbahaya bagi negeri kita. Kita butuh pemimpin yang seperti Jokowi, yang bisa melanjutkan kinerja daripada Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Bukan orang yang diantitesakan dengan Pak Jokowi. Bukan orang yang diantitesakan seperti Pak Jokowi kemarin, bukan. Nah, itulah merupakan ini sangat berbahaya di Pilpres 2024. Kelompok ini sudah diklaim oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur, sudah mengatakan bahwa Salafi dan Wahabi ini bukan lagi seperti ajaran baru, bukan. Namun apa kata Gus Dur, itu sudah kayak agama baru yang orang lain salah total, sementara dia sendiri yang paling benar. Ketika
orang sudah merasa dirinya paling benar itu, maka itu akan sulit diperbaiki atau sulit akan dirubah. Salafi Wahabi itu, Salafi Wahabi itu hanya mau merubah orang. Dia tidak mau dirubah, dia tidak mau diatur. Ini merupakan satu golongan yang bisa dikatakan ekstrim lah dalam pemikirannya, karena mengatakan orang lain salah, yang benar itu hanya dia, ilmu cocok loginya. Nah, daripada pemikirannya yang banyak menyimpang, memang organisasinya sudah dilarang, tetapi oknumnya masih berkeliaran, masih sampai sekarang, dan kepingin sekali merubah sistem demokrasi ini menjadi sistem negara khilafah. Sistem negara khilafah adalah merupakan sistem yang selalu berkeinginan agar hukum Islam itu diterapkan. Padahal dalam Indonesia ini sudah tidak ada peraturan undang-undang yang tabrakan dengan hukum syariat kita. Salafi dan Wahabi tentu akan memakai waktu ke 2024 ini adalah pemimpin yang sering mengatasnamakan agama untuk hak politiknya. Siapa lagi kalau bukan Anies yang disebut dengan tokoh politik identitas? Ini politik identitas ini. Sudah saya katakan kemarin di video saya kemarin. Tapi kalau saya pikir kemarin, gelar yang diberikan Anies Baswedan yang dijuluki sebagai bapak toleransi itu mungkin palsu ya. Seperti kata Guntur Hamli. Bahkan itu bisa jadi keliru ya. Itu bisa jadi keliru. Hal-hal seperti itu. Yang ada itu atau yang pas itu di Anies ini adalah piagam penghargaan diberikan kepada Bapak Anies Baswedan sebagai tokoh politik identitas. Itu yang benar. Bapak politik identitas ini baru benar. Tapi kalau masalah bapak toleransi ini sudah palsu mungkin ini. Terkait dengan piagam penghargaan kemarin yang diberikan kepada Anies Baswedan, ada yang tidak muncul ya. Tetapi ini agak aneh juga ya. Saya ingat ternyata yang tidak muncul itu adalah Bambang Tri ini lagi. Bambang Tri tidak muncul ini. Bambang Tri Mulyono ini tidak muncul. Kalau dia muncul ini, Anda ini bisa gawat Anies. Anda ini langsung dibuatkan judul seperti kemarin Pak Presiden langsung dibuatkan judul itu Presiden Jokowi undercover yang mengatakan ijazahnya palsu. Tapi apa katanya ini nanti bahwa Bang Tri ini mengatakan bahwa Anies for Presiden 2024 tapi palsu. Oke, kita lanjut. Salafi Wahabi yang mendukung Anies ini sudah banyak, bahkan se-Indonesia ini sepakat untuk mendukung Anies. Sampai-sampai kemarin di acaranya deklarasikan Presiden Anies Baswedan itu ada bendera HTI yang nyangkut mungkin. Itu ada bendera HTI yang oknumnya juga itu seperti yaitu organisasi sudah dilarang, sudah dibekukan, tetapi oknumnya masih ini. Dan apa yang terjadi antara HTI dan oknumnya? Dia ini perang saudara. Dia perang saudara. Dari sini kita bisa melihat siapa Anies itu sebenarnya. Karena ketika kita kepingin tahu kayak gimana seseorang itu, dalam buku itu yang pernah saya baca itu,
maka lihatlah siapa teman bergaulnya. Ya Anies ini sudah jelas, sudah terbukti kemarin ke Petamburan, kemarin ke FPI. Jelas pendukungnya sudah mulai berani keluar-keluar untuk dukung Anies. Jadi Anies ini tidak mungkin tidak didukung oleh Salafi Wahabi. Kemudian yang kemarin pendukungnya Pak Prabowo ini yang kemarin, sekarang kan Pak Prabowo sudah gabung bersama Pak Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Namun pendukung Pak Prabowo ini itu masuk ke Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia tidak senang melihat Prabowo gabung sama Pak Presiden Jokowi. Dia ini sudah hijrah ya, sudah hijrah. Hijrahnya ke Anies lagi. Nah, sedangkan yang Salafi, Wahabi sama FPI ini kan tidak terlalu pro sama pemerintah. Sedangkan yang mengusung Anies Baswedan ini adalah Partai Nasdem. Ini kan menjadi hal yang kontradiksi. Ini kan merupakan hal yang tabrakan. Jadi Pak Prabowo sudah bersatu dengan Pak Jokowi, tapi mereka masih sakit hati. Ayo rakyat Indonesia, pilih pemimpin yang bisa membangun Indonesia ini lebih baik, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mari pilih pemimpin yang dicintai oleh banyak rakyat. Bukan hanya kalian melihat bangunan atau hal-hal yang tidak bisa digunakan untuk rakyat. Jadi Anies itu jagonya adalah mengatur kata-kata. Jadi Anies itu jagonya buat kata-kata itu bagus. Saya mengutip dari pernyataannya Anies Baswedan ini yang kemarin mengatakan bahwa banjir itu dikarenakan air hujan turunnya bersamaan. Air hujan turunnya bersamaan. Oke, saya pikir itu salam komedi politik